Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin mengenai laporan observasi. Tugas yang kalian buat yaitu mencari akar. Mencari akar. Jadi hari ini kita lanjutkan mengenai strukturnya, ya. Tapi Ibu ulangi dulu untuk mengingatkan pelajaran apa yang telah Ibu sampaikan minggu kemarin, yaitu mengenai pengertian laporan observasi. Lanjut, yaitu teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum hasil akhir dari sebuah pengamatan. Ya, di situ sudah kalian kerjakan, tetapi hanya membuat contoh Ibu suruh, belum lagi membuat tulisan. Kemudian fungsinya kalian sudah tahu, yaitu untuk pertanggungjawaban sebuah tugas, bahwa dari setiap pengamatan sesuatu objek harus ada pertanggungjawabannya. Lanjut. Sekarang struktur definisi umum. Ini sudah juga semalam kita pelajari definisi umumnya, yaitu kalian jelaskan secara umum atau klasifikasi, yaitu pembukaan yang berisi konsep, kemudian deskripsi, yaitu ide pokok dari setiap paragraf itu apa, kemudian deskripsi manfaat, kemudian apa manfaat dari objek yang kalian amati. Lanjut. Kemudian contoh definisi umum tentang, ini contohnya semalam udah Ibu contohkan mengenai pohon kelapa. Kemudian lanjut, kelapa ini sudah tahu kalian kan semalam, contohnya pohon kelapa. Jadi kalian kalau Ibu suruh nanti membuat teks laporan observasi, jangan pohon kelapa lagi contohnya, kalian cari yang lain ya. Lanjut, deskripsi bagian. Kalian sebutkan bagian-bagian apa selain kelapa, apa misalnya? Ya, selain kelapa apa yang kalian ketahui, yang objek yang bisa kalian amati di sekitar kalian. Ya, misalnya pohon mangga yang mudah, yang gampang diamati, ya. Lanjut. Kemudian apa manfaat dari pengamatan kalian itu untuk orang lain, ya, itu. Lanjut. Sekarang bagaimana cara menyusun laporan itu, ya. Maaf, Ibu batuk. Syarat laporan teks observasi diantaranya sebagai berikut. Terdiri atas 3 struktur teks laporan hasil observasi, ya. Kemudian di dalam teks laporan hasil observasi tidak terdapat penutup teks atau tidak mengandung penutup teks. Jadi di dalam teks observasi itu tidak ada kalimat penutup. Ya, demikianlah, seperti itu, tidak ada. Dia langsung saja. Kalau memang sudah habis pengamatan kalian, manfaatnya apa, sudah, titik. Tidak ada kalimat penutupnya. Kemudian isi teks laporan hasil observasi adalah sebuah fakta. Jadi yang kalian observasi itu bahwa objeknya benar-benar ada. Jangan kalian karang-karang saja. Misalnya kalian supaya keren, kalian bilang kalian mengamati dinosaurus. Mana ada dinosaurus zaman sekarang? Ya kan? Karena masuk di akal. Nah, jadi objeknya itu harus fakta, faktual, dan tidak memuat pandangan, ya, opini. Ya, seperti Ibu bilang tadi, kalian cari binatang-binatang langka. Di mana? Mana ada di Marelan ini binatang-binatang langka? Jadi itu. Jadi opini. Jadi kalau kalian memang mau membuat laporan observasi,
faktanya harus ada, objeknya harus ada yang kalian amati. Kemudian isi teks laporan hasil observasi menjelaskan dan membahaskan suatu informasi atau berita yang sifatnya sesuai dengan fakta yang terjadi dan objektif. Yang Ibu jelaskan tadi bahwa yang kalian amati itu harus fakta, bukan opini. Ya, harus benar-benar terjadi. Ya, jangan kalian misalnya kalian buat peristiwa longsor, terjadi peristiwa longsor di Medan Marelan, mana ada longsor di Medan Marelan? Ya, peristiwa tawuran antara sekolah ini dan sekolah ini, mana ada? Jadi yang adanya saja yang fakta, yang objektif, itu yang kalian amati, jangan diada-adakan. Ya, sudah. Semoga dengan syarat laporan teks observasi ini kalian bisa menyusun laporan hasil observasi dengan baik dan benar. Ya, bahasanya harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku dan tidak boleh dengan bahasa gaul. Sesuai dengan pengamatan yang kalian lakukan di lapangan. Jadi untuk tugasnya kalian amati, boleh peristiwa yang lagi boleh, tapi nggak boleh melalui televisi ya, langsung. Kalau ada peristiwa yang menurut kalian harus diamati, boleh peristiwa, boleh juga tumbuh-tumbuhan, boleh juga manusia, boleh juga hewan. Terserah, tapi kalian harus buat ada pernyataan umum, ada definisi manfaat, ada ide pokok setiap paragraf. Ya, jadi harus ada ketiga struktur itu untuk membuat laporan hasil observasi. Dan jika belum jelas, nanti kalian tanyakan lagi di WA grup. Ya, tugas itu perorangan, bukan berkelompok. Kalian tulis di kertas double folio apa objek yang kalian amati, kalian sebutkan, kalian tulis. Kalau dia pohon, kalau dia buah-buah, ya, yaitu yang bisa Ibu jelaskan. Semoga yang kalian buat nanti bisa lebih bagus lagi dari yang pertemuan pertama. Yang pertemuan pertama Ibu hanya memberikan tugas jenis-jenis akar. Yang untuk ini Ibu berikan tugas mengenai bagaimana cara menyusun laporan hasil dari pengamatan yang kalian amati di lingkungan kalian. Ya, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.